Oke, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang embedding di interface, teman-teman. Sebenarnya materi ini mirip dengan apa yang udah gue sampaikan di bagian struct ya, yaitu embedding the struct. Jadi kita bisa mengembed sebuah struct ke dalam struct lagi. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan di bagian interface ini, teman-teman. Nah, supaya teman-teman makin ngerti gitu ya, dan tahu nih contoh kasusnya seperti apa, kita coba cek ke contoh codingannya ya. Nah, seperti biasa ya, entry point. Misal, gue punya type animal yang adalah interface. Oke. Nah, yang disebut sebagai animal, dia harus punya satu method, yaitu breathe, misalkan, bernafas. Kan ya. Terus, gue punya type insect, misalkan, yang adalah sebuah struct gitu ya. Oke. Dia mengimplementasi method yang ada di animal, oke, yaitu breathe. I, insect, breathe. Println, insect, is breathing misalkan. Oke, di bawahnya gue punya satu functions ya, functions biasa gitu, yang tugasnya untuk ngeprint sebuah animal misalkan. Oke, menerima satu parameter yaitu animal. Oke, tugasnya gampang, println, printing atau print atau gini, animal data, masukin A di sini. Dah, gini doang tugasnya. Maka kalau gue punya misalkan belalang gitu ya, hopper misalkan adalah sebuah insect. Oke, gue masukin nih ke sini nih, print animal gitu ya. Masukin hopper ke sini. Ini bisa, teman-teman. Kenapa bisa, Bang? Kan ini kan untuk animal. Kenapa kok kita bisa masukin insect? Karena again ya, insect itu mengimplementasi method breathe yang diperlukan untuk disebut sebagai animal. Maka sekarang insect adalah bagian dari animal. Itu ingat ya, di bagian interface, ada di video sebelumnya. Ya, misal gue punya satu lagi nih, satu insect lagi, namanya spider misalkan ya, yang adalah sebuah insect juga nih. Gue masukin ke sini, print animal, masukin spider. Ini juga bisa, karena again spider itu adalah insect yang adalah bagian dari animal juga. Oke. Nah, sekarang kasusnya adalah gue pengen nambahin satu method baru yang di insect ini. Oke, func i insect gitu ya. Misalkan jump, loncat gitu ya. Oke. Nah, permasalahannya teman-teman di sini, setiap objek yang kita buat di sini ya, belalang dan laba-laba, itu memiliki method jump yang berbeda. Ngerti ya? Misal gue buat kayak gini nih, println insect is jumping misalkan ya. Nah, ini pada saat kita bikin gitu ya, hopper.jump gitu ya, terus spider.jump. Oke, go run main.go. Ya, mereka dipaksa untuk memiliki implementasi yang sama pada saat kita panggil jump, padahal asumsi gue gitu ya berbeda gitu. Si hopper itu loncat pakai sayapnya gitu ya, ada sayapnya gitu. Si spider itu loncat menggunakan keenam kakinya gitu, langsung ngedorong gitu ya. Implementasinya berbeda nih. Nah, gimana supaya kita bisa membedakan hal ini, teman-teman? Implementasinya pengennya berbeda gitu. Ini kan sama ya, dipaksa untuk sama gitu. Nah, gue pengennya berbeda nih. Gimana caranya nih? Oh ya udah, solusi pertama adalah kita bikin satu parameter. Misalkan di insect kita bikin di sini ada kind-nya misalkan ya. Dia jenisnya apa misalkan gitu. Nah, di jamnya, oke, di jamnya kita bisa bikin switch case di sini, teman-teman. Ya, switch, oke, i.kind-nya. Kalau case-nya adalah misalkan hopper gitu ya, maka di sini tulis implementasi hopper gimana. Misalkan println hopper is jumping using wings misalkan ya. Terus kalau case-nya ternyata spider misalkan, println spider is jumping using 6 legs misalkan. Oke, di sini kita udah bisa bedain nih. Oh ya udah, kalau gitu hoppernya tinggal kita masukin kan, kind-nya kan. Hopper itu adalah sebuah hopper gitu kan. Terus spider itu adalah sebuah spider. Nah, ini kita langsung punya implementasi yang berbeda langsung. Permasalahannya, teman-teman. Ya, ini udah berbeda ya. Hopper is jumping using wings, spider is jumping using 6 legs. Nah, sekarang permasalahannya, teman-teman, ya, gimana kalau kita nulisnya begini, hopper, hanya gede. Ya, dia nggak ngapain apa-apa karena nggak match dengan ini kan. Ya dong. Ya dong. Nah, bayangkan teman-teman bikin modul seperti ini gitu ya, bikin modul seperti ini dan dipakai oleh engineer lain misalkan. Engineer lain kan jadi harus baca dulu ya, oh insect jump yang disupport oleh
modul teman-teman ini tuh apa aja sih? Oh, ada hopper, spider, itu kan terlalu merepotkan gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Oh yaudah bang, kalau gitu bikin lagi aja case gini ya, case untuk H hopper gini, hanya besar gitu. Ya bisa-bisa aja, cuman akan terlalu redundant gitu ya kodenya ya, akan terlalu kotor gitu. Ini ingat dry, don't repeat yourself. Oke, paham ya? Plus, problem yang kedua dengan codingan seperti ini, teman-teman, pada saat kita mau menambah implementasi baru dari jenis baru, misalkan hopper udah ada, spider udah ada, misalkan menambah kecoa, teman-teman. Teman-teman harus balik ke codingan ini dan nambah case baru, kecoa gitu. Yang mana ya, teman-teman merubah codingan bukan hanya untuk kecoa, tapi untuk spider juga kan, untuk hopper juga, karena mereka ada di dalam codingan yang sama, teman-teman. Nanti akan gue jelasin bagian package gitu ya, dan juga unit test ya, gue juga akan jelasin. Nah, sehingga teman-teman dipaksa untuk melakukan test case untuk semua kasus lagi gitu, kan tidak praktikal gitu ya, paham ya? Nah, instead of doing this gitu ya, kita bisa menganggap bahwa sebenarnya jump ini adalah metode abstrak juga gitu. Oke, kita tahu insect ini bisa loncat, tapi kita belum tahu nih loncatnya seperti apa, karena tergantung pada jenisnya gitu kan. Apakah dia belalang, apakah dia spider, apakah dia kecoa gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi jump ini sebenarnya adalah abstrak method juga nih. Oke? Nah, sehingga ini ya, instead of menjadikan insect ini sebagai struct gitu ya, kita bisa jadikan ini sebagai interface dulu. Wah bang, ini terlalu terlalu ekstrim gitu ya. Nanti gue jelasin di bagian berikutnya gitu ya. Pada saat gue menjelaskan struct embedding the struct itu akan ikut andil juga di dalam hal ini gitu ya. Jadi kita bisa bikin ini menjadi sebuah interface juga. Oke, yang adalah insect kan tetap bagian dari animal, ya kan? Berarti dia harus mengimplementasi semua metode yang ada di animal kan? Ya udah masukin lagi animalnya di sini gitu. Paham ya? Nah, ini namanya embedding di interface. Jadi kita masukin interface animal ke dalam interface insect. Nah, sekarang tambahannya, selain dia harus punya semua metode di animal, dia juga harus punya jump gitu. Sampai sini ngerti ya? Karena tadi di case sebelumnya kita menganggap bahwa oke, jump ini harus jadi metode abstrak. Kenapa? Karena implementasinya berbeda-beda nih di masing-masing jenis gitu ya. Di belalang beda, di spider beda, di kecoa beda. Paham ya? Nah, sekarang baru kita bikin implementasi langsungnya. Type hopper yang adalah struct. Oke? Berarti belalang ini sekarang jadi sebuah struct yang mengimplementasi metode-metode di insect. Ini kita ganti jadi hopper, ini kita ganti jadi hopper. H, ini H. Oke, nah misal ya jam ini, di jam ini berarti kan kita udah tahu ya, kalau misalkan kita pakai struct hopper udah pasti implementasinya untuk belalang, kita nggak perlu lagi pakai switch case gini kan, ya kan? Nah ini yang disebut sebagai concrete type ya, perbedaannya dengan abstrak tadi gitu ya. Kita sudah tahu langsung implementasinya seperti apa. Oh belalang itu lompatnya pasti pakai yang ini gitu kan. Nah yang ini kan, hapus masukin sini. Oke, maka ini kalau gue bikin hopper yang adalah sebuah hopper gitu ya, dan gue masukin ke dalam function print animal, print animal hopper, itu bisa. Ya, kenapa? Karena hopper kan sudah mengimplementasi breed ya, yang mana sudah layak disebut sebagai animal. Karena kan animal harus mengimplementasi method signatures breed, dan sudah diimplementasi oleh hopper, ya kan? Nah, misal gue bikin functions baru, teman-teman. Func print insect. Oke, adalah I menerima sebuah tipe insect. Tugasnya gampang, ngeprint juga gitu ya. Insect data. Masukin I-nya. Sekarang, selain dia bisa masuk ke print animal, dia juga bisa masuk ke print insect. Oke, masukin si hoppernya. Go run main.go. Lihat. Animal data kosong, insect data kosong. Jadi sekarang hopper bisa dimasukin sebagai animal atau hopper dimasukin sebagai insect. Itu bisa. Terus gimana bang dengan kasus si spider? Oke, kita bikin lagi type konkretnya teman-teman. Type spider struct gitu ya. Terus func as spider, kita implementasi method breed-nya teman-teman. Terus kita implementasi juga method dari si jump-nya. Oke.
from println spider is jumping using 6 legs misalkan. Oke. Nah, ini insect breathing-nya sama ya. Cara breathe dari spider dan hopper ternyata masih sama. Insect is breathing, hopper juga insect is breathing. Oke. Nah, ini teman-teman, spider adalah sebuah spider. Dan ini bisa kita masukin juga ke sini, teman-teman. Print animal, masukin si spidernya, print insect, masukin juga si spidernya. Ini bisa, nggak ada error. Nah, nggak ada error. Jadi kita bisa masukin hopper maupun spider ke dalam dua functions ya, yang satu menerima animal dan yang satu lagi menerima insect.